Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, selamat datang di channel Nobida Ardiansa. Bersama kita bisa masih menjadi semboyan saya. Jangan lupa sahabat untuk tetap leave comment, klik subscribe, dan like, dan share jika video yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, materi mapel IPS untuk kelas 8. Baiklah sahabat dan juga anak-anak, untuk SKKD-nya adalah standar kompetensinya memahami kegiatan perekonomian Indonesia. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga keseimbangan. Selanjutnya, indikator atau tujuan. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pengertian permintaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hukum permintaan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengertian penawaran. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hukum penawaran. Yang kelima, siswa dapat membuat kurva permintaan dan kurva penawaran dalam bentuk suatu grafik untuk menentukan harga pasar atau harga keseimbangan. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran melalui diskusi, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengertian permintaan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hukum permintaan. 3. Siswa mampu mengidentifikasi pengertian penawaran. 4. Siswa mampu menjelaskan hukum penawaran. 5. Siswa mampu membuat kurva permintaan dan kurva penawaran dalam bentuk satu grafik untuk menentukan harga pasar atau harga keseimbangan. Ini adalah tujuan pembelajaran pada materi pada hari ini. Selanjutnya, profil saya, ini saya Nobida Ardiansa SPD, biasa dipanggil Pak Didi. Kemudian tempat tanggal saya Gerobogan 21 November 1978, Guru Mapel IPS. Unit kerja saya di SMP Negeri 7 Purwokerto. Alamat di Perum Gria Satria Mandratama. Nomor telepon saya sudah tertera di situ, email saya, dan webblog saya. Kemudian referensi materi pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, saya mengambil materi dari buku paket IPS kelas 8. Yang kedua, LKS IPS kelas 8 semester 2 yang disusun oleh MGMP IPS SMP Kabupaten Banyumas. Yang ketiga, buku IPS kurikulum 2013. Yang keempat, dari Google, Yahoo, YouTube. Yang kelima, dari Makro Media Flash. Selanjutnya, anak-anak, ya, kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar Pasar Wage. Gambar Pasar Wage, pasar yang berada di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, apa yang kalian lihat? Ini ada pedagang, ada barang yang diperdagangkan, ada pedagang juga lagi, ada pembeli. Ya, jadi dalam satu pasar pasti ada pedagang, barang yang diperdagangkan, ada pembeli, dan nanti pasti ada transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Sama dengan hal ini, seorang pedagang ikan dan pembeli ikan, ada tawar-penawar untuk menentukan harga beli. Ya. Selanjutnya, materi permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa
yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Permintaan datangnya dari pembeli atau konsumen. Permintaan dalam bahasa Inggris adalah demand dan simbolnya D. Lihat anak-anak, dalam gambar ini seorang pembeli meminta kepada pedagang, meminta ini pete ya, pete. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang. Harga barang yang dinilai oleh konsumen terlalu mahal mengakibatkan jumlah permintaan berkurang. Yang kedua, kebutuhan terhadap barang. Kebutuhan yang sifatnya mendesak dapat mengakibatkan permintaan bertambah. Yang ketiga, besarnya pendapatan. Pendapatan yang besar mengakibatkan permintaan bertambah. Yang keempat, kebijakan pajak. Pengenaan pajak atas barang-barang yang dirasa memberatkan mengakibatkan permintaan berkurang. Sebaliknya, pengenaan pajak yang ringan akan mendorong permintaan bertambah. Yang kelima, usia konsumen, kebiasaan konsumen. Kemudian yang ketujuh, jumlah barang yang tersedia. Dan yang kedelapan adalah kegunaan barang. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Berikutnya, hukum permintaan akan berlaku apabila terpenuhi syarat-syarat ceteris paribus. Apa itu? 1. Pendapatan konsumen tetap. Yang kedua, konsumen kebutuhannya tetap. Yang ketiga, selera konsumen tetap. Yang keempat, harga barang-barang lain tetap. Tidak ada barang pengganti. Kemudian yang keenam, perubahan harga dianggap tidak akan berkelanjutan. Yang ketujuh, barang yang dibeli bukan merupakan barang prestis. Apa itu barang prestis? Bila barang yang dibeli bertujuan untuk mendapatkan nilai sosial yang tinggi, maka kenaikan harga barang tersebut tidak akan mengurangi permintaan. Bahkan ada kalanya justru mendorong rasa ingin memiliki, sehingga jumlah permintaan prestis akan makin tinggi. Berikutnya, hukum permintaan. 1. Jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau turun. Kemudian yang kedua, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah atau naik. Jadi, dalam hukum permintaan, antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Nanti berbeda dengan hukum penawaran. Berikutnya, kita lihat anak-anak, ini kurva permintaan atau demand curve. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Contohnya, terdapat data harga barang dalam tabel sebagai berikut. Pada periode 1, harga simbolnya adalah huruf P atau price. Kemudian jumlah permintaan simbolnya Q atau quantity. Jika harga 8.000, jumlah permintaannya 5 unit. Kemudian yang kedua, jika harganya turun menjadi 6.000, harga yang diminta permintaan menjadi 10 unit bertambah. Jika harga turun lagi menjadi 4.000, jumlah permintaan bertambah menjadi 15 unit. Dan jika harga turun lagi menjadi 2.000, jumlah permintaan suatu barang akan naik lagi menjadi 20 unit. Jadi jika harga barang naik, jumlah yang diminta akan turun. Kemudian jika jumlah harga turun, barang yang diminta akan naik atau bertambah. Berikutnya kita lihat dari data tabel di halaman sebelumnya dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Ya, jika harga 2.000 yang diminta 20. Jika harga 4.000 yang diminta 15, turun. Ya, harganya naik lagi. Jika harga 6.000 yang diminta 10. Jika harga 8.000 yang diminta hanya 5. Kurva permintaan bergerak dari kiri ke kanan bawah. Dari kiri ke kanan bawah, simbolnya huruf D atau demand.
Begitu anak-anak. Jadi dalam kurva permintaan ini bergerak dari kanan atas menuju ke dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Ya, demikian untuk penjelasan materi permintaan. Selanjutnya mengenai penawaran. Apa itu penawaran? Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Penawaran datangnya dari penjual atau pedagang. Penawaran dalam bahasa Inggris adalah supply dan simbolnya adalah huruf S. Selanjutnya kita lihat ada seorang ibu-ibu, dua orang ibu-ibu ya, ini ya, perempuan, yang satu pedagang, satu pembeli. Pembeli melakukan penawaran terhadap kepada pedagang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, besarnya biaya produksi. Yang kedua, jumlah barang yang diproduksi. Yang ketiga, harga barang lain. Yang keempat, jumlah barang yang tersedia di pasar. Yang kelima, harapan harga pada masa mendatang. Yang keenam, penetapan harga oleh pemerintah. Yang ketujuh, luas sempitnya daerah pemasaran. Yang keenam adalah kebijakan di bidang perdagangan. Itu tadi 8 faktor yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya, tinggi rendahnya harga yang ditawarkan produsen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, sifat barang. Barang yang tidak tahan lama, mudah rusak, biasanya ditawarkan dengan harga lebih murah. Sebaliknya, harga yang tahan lama akan ditawarkan dengan harga tinggi. Yang kedua, biaya produksi anak-anak. Yang ketiga, harga bahan baku dan penolong. Yang keempat, kebutuhan produsen akan uang tunai. Produsen yang sangat membutuhkan uang tunai maka akan menjual barangnya dengan harga murah. Yang kelima, besar kecilnya biaya sewa gudang. Yang keenam, pandangan produsen terhadap harga barang pada masa mendatang. Yang tujuh, kebijakan pemerintah. Selanjutnya, kita lihat hukum penawaran ada 2. Yang pertama, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah atau naik. Jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang atau turun. Jadi, dalam hukum penawaran, antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan sejajar. Berbeda dengan tadi hukum permintaan, berbanding terbalik. Berikut anak-anak kita lihat kurva penawaran atau supply curve. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu saat tertentu. Contoh, terdapat data harga barang dalam tabel sebagai berikut. Pertama, jika harganya 2.000, jumlah penawarannya 20 unit. Harganya naik lagi 4.040 unit yang ditawarkan. Harganya naik lagi 6.000 yang ditawarkan 60 unit. Harganya 8.000 yang ditawarkan semakin bertambah yaitu 80 unit. Selanjutnya kita lihat dari data tabel di halaman sebelumnya dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Di sisi kiri adalah price, sisi bawah adalah quantity. Price, harga 2.000 yang ditawarkan pedagang hanya 20. Harganya naik 4.000 yang ditawarkan bertambah menjadi 40. Harganya 6.000 yang ditawarkan naik menjadi 60. Harganya 8.000 yang ditawarkan naik 80. Kurva permintaan bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Simbolnya huruf S atau supply. Semakin tinggi harga barang, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Jadi ini anak-anak hukum penawaran dan kurva penawaran. Selanjutnya tadi sudah kita sampaikan materi permintaan dan penawaran. Sekarang kita menentukan harga keseimbangan. Apa itu? Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi karena adanya kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Dengan kata lain, suatu harga yang terjadi karena adanya pertemuan titik kurva permintaan dengan titik kurva penawaran. Harga keseimbangan dalam bahasa Inggris adalah equilibrium dan simbolnya huruf E.
Seperti gambar berikut anak-anak, uang keseimbangannya dengan barang ya. Kita lihat ini terjadi harga keseimbangan antara pembeli dan penjual ya. Selanjutnya proses terbentuknya harga keseimbangan dapat dilihat dalam tabel berikut. Harganya 8.500, permintaannya turun 200 tapi penawarannya naik 1.200 unit. Harganya turun 6.500, permintaannya bertambah, penawarannya juga menurun ya. Kemudian harganya menjadi 4.000, permintaannya turun menjadi naik menjadi 6.000, penawarannya turun 600 unit. Harganya 2.500 turun lagi, yang diminta naik, yang ditawarkan turun. Harganya terendah 1.500, yang diminta 1.200 unit, yang ditawarkan 200 unit ya. Kalau kita lihat berapa harga keseimbangannya, kita lihat jelas ya. Tapi lebih jelasnya kita lihat grafiknya. Ya, dari data tabel di atas dapat dibuat grafiknya. Sebelah kiri price, sebelah bawah adalah quantity. Keseimbangannya tadi berapa? 4.500 ya. Ini 600 unit. Di bawah kelebihan permintaan, di atas kelebihan penawaran. Perpotongan antara titik kurva permintaan dan kurva penawaran membentuk harga pasar atau harga keseimbangan, simbolnya huruf E. Titik E adalah titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran yang menggambarkan harga pasar. Demikian anak-anak penjelasan mengenai harga keseimbangan. Selanjutnya setelah memahami permintaan, penawaran, keseimbangan, mari kita latihan anak-anak ya. Ada 5 soal ya ini ya. 1. Jumlah barang yang diminta oleh pembeli kepada penjual pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu disebut apakah? Permintaan, penawaran, pembeli, atau penjual. Selanjutnya, dalam hukum permintaan, jika harga naik atau bertambah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik, turun, bertambah, atau tetap. Selanjutnya, jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pada tingkat harga, tempat, dan waktu tertentu disebut permintaan, penawaran, penjual, atau pembeli. Selanjutnya, dalam hukum penawaran, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan titik-titik turun, naik, berkurang, atau tetap. Selanjutnya, dalam kurva harga keseimbangan atau harga pasar, titik keseimbangan disimbolkan dengan huruf apakah D, E, S, atau Q. Ini untuk latihan anaknya, cukup 5 soal saja. Kemudian kita klik evaluasi, kita klik di sini ya, kita buka ya. Yang pertama ada 5 soal ya. Jumlah barang dan jasa yang diminta oleh pembeli kepada penjual pada tingkat harga, tempat, dan waktu tertentu disebut titik-titik. Kalian bisa jawab di sini ya. Kemudian nomor 2 ya, dengan melihat kurva di atas, harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan diminta akan ketik di sini ya. Selanjutnya, jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli pada tingkat harga, tempat, dan waktu tertentu disebut, silakan kalian jawab di sini. Selanjutnya, dengan melihat kurva di atas, jika harga barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan titik-titik. Silakan jawab ya. Kemudian yang terakhir, dengan melihat kurva di atas, titik harga keseimbangan disimbolkan dengan huruf apa ya? Kalian sudah tahu, materi baru saja Pak Guru sampaikan ya. Oke. Demikian anak-anak, salam sahabat. Materi permintaan, penawaran, harga keseimbangan untuk Mapel IPS kelas 8. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share jika video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.